Karena idza asabal insana ainun, apabila ada menimpakan manusia oleh ain. Apa ain ini? Ain ini mata. Sakit mata bukan. Nah, perlu dikisahkannya. Di zaman Nabi, bahkan Nabi pernah mensabdakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah. Ista'izu billah fa innal ain haqqun. Ujar Nabi, ketahuilah, berlindunglah kalian dengan Allah, sesungguhnya ain, mata yang jahat itu dasar bujur ada. Ini ain ini kisahnya mata, tapi matanya ini bisa berdampak buruk kepada apa yang lihat. Dan karena penyakit ain ini siapa aja bisa kena. Dan orang yang bisi mata-mata nang kayak itu dia tidak merasa, bahkan tidak mengetahui. Walaupun nang memudaratakan itu Allah Ta'ala juga cuma melalui hambanya tadi. Jadi dengan matanya mengitih napa yang diitihnya berdampak buruk. Jadi contoh lah, misalnya nih, ada orang berkendaraan laju benar, lalu mitih, wah itu lajunya jangan mitihnya, lanjut yang listrik, entah jion atau masuk rumah sakit. Nah itu ain tuh. Itu ain. Tapi nang orang mati itu kada berkehendak gue jahat orang. Nya kada tahu dan nya kada merasa, dan tujuannya pun kada ada nang itu. Cuma ada penyakit seperti itu. Di mana-mana ada itu. Cuman kada juga kita bah ada orang terjadi musibah karena ain tidak. Mungkinnya kelajuan. Nah itu ya. Bila nyenang ada penyakit ain itu apa nangnya itu berdampak buruk kepada nangnya itu. Wah nang bungas dah. Wah tuh bungasnya aja. Nyenang karena matanya nang ain nang jahat itu berdampak buruk. Apakah kasih ruhum kah? Lagi rungkup kah? Apa dan sebagainya, rusak semuanya. Itu ada. Bahkan di zaman Nabi pernah terjadi. Pernah Nabi melihat salah seorang budak perempuan dengan pakaian kusut, usang asik, kada karuan tampuh bahasa wahininya tuh. Lalu aja Nabi itu nah si budak perempuan tuh ruqyah nyetukan ain. Nah itu paham lah. Ini hadisnya ada ini di zaman Nabi. Makanya aja Nabi berlindunglah kalian daripada ain, karena adanya ain itu benar terjadi. Dan si pelakunya tidak merasa dan ia tidak ada tujuan yang buruk kepada orang lain. Cuman Allah Ta'ala menyisipkan takdir yang buruk melalui mata hamba yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Jelaslah. Nah, jadi napa nang inya itihi, bilanya itihi menyambar, maka akan berdampak buruk apa nang inya itihi itu air. Dan siapa aja bisa kan, orang soleh kah, orang ibadah kah, apa kah, kakanak kah, bisa. Kakanakan itu bisa kena ain itu. Apa tanda-tanda kakanak itu kena ain? Dalam sebuah kitab disebutkan tanda-tandanya, ya biasanya bang ya kalau lah menangis tidak seperti biasa, kejang-kejang tidak seperti biasa, menolak minum susu tidak seperti biasa. Itu mungkin tapi bisa juga kasih laku. Jadinya mungkin itu ain bisa. Nah makanya karena ada penyakit ain ini ada hikmahnya. Apa hikmah diantaranya? Supaya kita tuh hidup jangan pamer-pameran. Kalau pamer lah bagak-agakan. Kalau ketika kita pamer, ketika kita bagak-agak, lalu nyemitihi, pastinya ada nangka itu. Mana gambar bungasnya ya? Pas namanya takdir Allah Ta'ala sisi-sisikan.
kemudaratan kepada orang itu melalui mata si fulan. Dampak buruk ke orang. Apakah? Maka kalung umpamanya, wah kalung berantai-rantai. Mana tuh ke kalung ya misalnya, walaupun marawa dalam hati. Mana tuh ke kalung amas bilang baling-balingan misalnya. Lalu napa Allah Ta'ala menyisipkan takdir buruk melalui matanya, maka dapat mudaratlah orang itu. Hilang kah emasnya? Apakah? Dirampok kurang kah? Dicopet kurang kah? Nah ini maksudnya supaya jangan tapi bagak dan jangan tapi memamerkan benda, barang atau kecantikan. Kalau ada mata nang kayak ini melihat dapat mudarat, walaupun nya kada kehendak dan nya kada tahu. Itu besar ada. Lalu apa supaya kita terhindar daripada itu, daripada ain? Salah satu jalannya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah dengan bertakwa kepada Allah. Dalilnya wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Ketahuilah Allah Subhanahu wa taala selalu memberi pertolongan, keamanan terhadap orang-orang yang bertakwa.